Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kuil penyihir sebenarnya memiliki langkah pembunuhan seperti itu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kalau saja bos yang menghadapnya, Han Yu tidak bisa membantu tetapi membiarkan kata-kata ini tergelincir. Mo Wu adalah penyihir gelap, jadi Long Haoshen memiliki domain Dewa Cahaya untuk menekannya dengan sempurna, dan tentu saja tidak memiliki rasa takut. Tapi bagaimana dengan Chair? Yang terkuat dari Bright Glimmer of Hope tidak diragukan lagi Long Haoshen diikuti oleh Chair. Pukulan jika Chair kehilangan pertandingannya akan sangat besar bagi mereka. Tenanglah, Chair pasti akan berhasil. Long Haoshen sudah membuka matanya di beberapa titik. Awal dari pertempuran Chair dan ancaman besar yang dihadapinya segera datang ke akal sehatnya. Saat ini, Chair tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Setelah penguasa kegelapan muncul, itu tidak mengeluarkan suara khusus. Mengambang di udara, dia tiba dengan satu langkah di depan Chair yang dikunci oleh Hell's Cage. Mengangkat pedang besar di tangannya tinggi-tinggi, dia tiba-tiba memukulkannya ke Chair. Setelah menyelesaikan sihir ini, Mo Wu menutup matanya, duduk bersila di atas altar gelap yang merupakan wilayah kekuasaannya, mampu meningkatkan kekuatan semua sihir elemen kegelapannya secara tajam, serta meningkatkan pemulihan sihirnya. Mungkin ini tidak dapat dihitung sebagai domain yang sangat kuat karena keterbatasannya yang penting, tetapi jika seseorang mengizinkannya untuk mengendalikan pertempuran, domain itu akan menunjukkan sebagian besar kemampuannya. Menghadapi serangan pedang besar itu, tubuh Chair menghilang seketika dan tanpa indikasi sedikit pun sebelumnya. Mo Wu segera menyadari bahwa segitiga ungu gelap muncul lagi. Segera, tubuhnya menghilang dari altar itu. Jejak putih muncul di altar gelap itu, langsung menghancurkannya berkeping-keping dan berubah menjadi aliran udara hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya. Chair muncul tepat di tempat Mo Wu dulu, mengambang di sana. Mo Wu terkejut, karena dia tidak tahu bagaimana Chair melarikan diri dari Hell's Cage-nya. Itu adalah sihir penguncian dari langkah ke-9. Selanjutnya, Chair tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan dari sana. Bagaimana dia bisa tahu seberapa kuat Chair setelah menerobos langkah ke-9? Begitu Hell's Cage muncul, dia menggunakan teknik doppelganger untuk menjebaknya, dan pada saat yang sama menggunakan invisibility. Doppelganger orang lain tidak bisa bertahan lama, dan akan segera ditemukan di depan indera tajam seorang penyihir, sehingga mereka bahkan tidak akan bisa lepas dari kunci neraka. Tapi Chair tidak sama, sebagai putri suci samsara, dia memiliki kekuatan pemurnian. Menjadi seorang pembunuh dengan hadiah paling optimal, dia tidak akan cocok disebut seperti itu jika dia tidak dapat melarikan diri dari gempuran lawan. Namun, demi menjaga doppelgangernya tetap stabil, dia tidak bisa membabi buta beraksi setelah melarikan diri, atau itu akan segera menghilang. Hanya ketika Dark Sovereign yang dipanggil Mo Wu telah menyerang, Chair tiba-tiba melancarkan serangan. Namun, Mo Wu benar-benar memiliki penilaian yang tepat, menggunakan teknik seperti teleportasi untuk menghindari serangan Chair sekali lagi. Meski begitu, pakaiannya meneteskan keringat. Jika dia sedikit lebih lambat, serangan Chair akan mendarat padanya, oleh karena itu mencapai kemenangan. The Dark Sovereign terlihat merasakan ada yang tidak beres, dan cahaya ungu gelap menyembur keluar dari dadanya. Itu tidak ditujukan pada Chair, tetapi pada Mo Wu yang baru saja diteleportasi di depannya. Sosok berkedip, Mo Wu tiba-tiba menghilang dalam cahaya ungu gelap yang berasal dari penguasa kegelapan, untuk hasil yang mirip dengan penampilan Chen Hongyu sebelumnya. Dengan cara ini, kecuali Chair mengalahkan penguasa kegelapan, dia tidak akan memiliki cara untuk menyerang Mo Wu. Inilah yang dirasakan Mo Wu sebagai satu-satunya solusi. Situasi yang paling optimal adalah saat penguasa kegelapan menyerang Chair saat dia memulihkan energi spiritualnya. Dengan begitu, dengan waktu yang cukup, dia bahkan bisa memanggil penguasa kegelapan lainnya. Tapi ini tidak mungkin lagi, meskipun dia bisa memerintahkan penguasa kegelapan saat bergabung dengannya, tidak ada energi spiritualnya yang bisa dipulihkan dalam situasi itu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang memanfaatkan domain itu, satu-satunya kemungkinan kemenangannya sekarang adalah mengalahkan Chair menggunakan penguasa kegelapan ini. Mo Wu memiliki keyakinan yang pasti pada kemampuan penguasa kegelapan. Hanya dalam kultivasi saja, ia memiliki kekuatan peringkat kedua langkah ke-9. Kemarin,
Menara keabadian cair benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir, tapi bagaimanapun juga itu adalah objek yang dilarang dalam kompetisi individu ini. Sementara dengan tangan kosong, bisakah seorang pembunuh benar-benar menang melawan penguasa kegelapan lapis baja berat? Sudah selesai berlarian, sudut mulut cair menelusuri senyum dingin. Tentu saja dia tahu bahwa saingan terbesar mereka dalam perjalanan ini adalah kuil penyihir, dan tidak akan menunjukkan perasaan baik kepada penyihir dari kuil penyihir. Sabit Dewa Kematian yang terbentuk dari cahaya pemurnian perlahan diangkat, dia tidak terbang lagi, tetapi berlari di depan penguasa kegelapan. Sabit Dewa Kematian menyeret di belakangnya, mata cair memutih. Sikapnya yang benar-benar dingin dan cantik melonjak, membentuk pemandangan yang luar biasa namun mistis bersama sabit besarnya. Meskipun tampilan lawannya juga cukup mempesona, adegan ini menyebabkan mayoritas penonton secara tidak sadar menaruh kepercayaan mereka pada cair. Bagaimanapun, makhluk gelap pada awalnya dibenci, belum lagi sifat cair yang cantik namun begitu muda. Mata Dark Sovereign berkilat dengan kilatan ungu, kaki kanannya menghentak keras ke tanah saat dia memegang pedang besar berwarna hitam keunguan di kedua tangannya. Aspek paling menakutkan dari penguasa kegelapan ini terletak pada energi spiritual kegelapannya yang sangat kompak. Itu tidak dieksternalisasi, tetapi melekat pada senjatanya, yang memperoleh banyak kekuatan ledakan. Cair tidak menghindar, dia juga tidak menggunakan teknik khusus, hanya dengan berani mengayunkan sabit dewa kematiannya, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya putih, saat sikapnya yang mengesankan naik ke puncak. Serangan despotik. Itu adalah kemampuan yang berevolusi dari Despotic Thrust. Saat ini, langkah cair penuh dengan kekuatan tirani yang tak terlukiskan. Ding! Dalam bentrokan kesemutan, sabit dewa kematian di tangan cair hancur. Lagi pula, itu bukan sabit dewa kematian yang sebenarnya, hanya kondensasi yang terbuat dari energi spiritual. Dalam hal serangan dan pertahanan, itu jauh di bawah sabit dewa kematian tingkat dewa. Tapi penguasa kegelapan itu juga tidak kaya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa selama bentrokan antara dua lawan, aura hitam keunguan yang menyebar dari tubuhnya benar-benar ditolak, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari tubuhnya, sementara gerakannya juga menjadi lamban. Cair benar-benar menunjukkan penampilan yang pantang menyerah, memadatkan sabit dewa kematian lainnya di tangannya. Cahaya putih tak terkendali melintas di udara, menyebabkan suara laserasi muncul dari suara ledakan keras dari tebasan pedang berat lawan. The Dark Sovereign mengeluarkan lolongan rendah, menyebabkan kabut berwarna hitam keunguan naik, dan juga naik dengan tajam. Lepuh hitam keunguan mengalir dari bawah tanah, berubah menjadi sinar hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara. Itu adalah domain penguasa kegelapan. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang tahu namanya, itu tidak diragukan lagi adalah domain yang berspesialisasi dalam serangan area luas. Lepuh hitam sebelumnya tidak semuanya milik Mowu, tetapi dari penguasa kegelapan ini, makhluk kegelapan peringkat kedua dari langkah ke-9, yang sudah memiliki domainnya sendiri. Panggilan kegelapan dari Mowu ini bahkan lebih menakutkan daripada kuil spiritual. Tapi yang lebih mengejutkan orang banyak adalah adegan langkah cair selanjutnya, sudah sekitar 10 meter di atas kepala penguasa kegelapan. Domain penguasa kegelapan telah meletus, dan karena itu adalah wilayah penyerangan orang banyak, itu tidak memberikan ruang sedikit pun untuk menghindari serangan itu. Mowu sudah sepenuhnya siap, selama cair tidak akan mampu menahan lagi, dia akan segera menghentikan serangan, tapi pemandangan yang tak terlupakan datang di samping pandangannya. Mengambang di udara, cair mengambil posisi berdoa, dan cahaya putih bersih berubah menjadi kelopak yang menyebar ke bawah. Sebuah adegan ajaib terjadi. Setelah kontak dengan cahaya putih ini, pancaran cahaya hitam keunguan yang keluar dari wilayah penguasa kegelapan segera menyebar ke dalam ketiadaan. Saat kelopak-kelopak putih yang jatuh itu terus bertambah, cahaya ungu tua menjadi semakin redup, seolah-olah bunga yang memurnikan tiba-tiba tumbuh dari tengah kegelapan yang tak terbatas, membawa harapan universal. Dalam pemurnian yang fantastis ini, semua kegelapan diubah menjadi ketiadaan, secara bertahap memberi landasan bagi cahaya. Li Zengzi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia bisa memahami beberapa teori di balik domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, karena itu, bagaimanapun, murni relevan dengan cahaya. Tapi tampilan domain cair jauh melebihi pengetahuannya. Kekuatan itu. Tubuh penguasa kegelapan sedikit bergetar. Mengangkat kepalanya untuk melihat cair di udara,
tubuhnya tiba-tiba menggigil saat melihat domain pemurnian tersebar dengan kecepatan cepat di sekelilingnya. Segera, dia muncul kembali tepat di tepi stadion, mengangkat pedang berat di tangannya, menebasnya dengan cepat, menyebabkan heksagram ungu gelap muncul ke permukaan dan segera masuk ke dalam. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan penguasa kegelapan yang tiba-tiba bergetar sebelum tubuh Mo Wu juga dibuang, karena penguasa kegelapan langsung menghilang dalam heksagram ungu itu. Penguasa kegelapan baru saja pergi, wilayah kekuasaannya secara alami juga menghilang, hanya menyisakan Mo Wu yang berkeringat. Dia tidak mengerti mengapa penguasa kegelapan pergi begitu tergesa-gesa meskipun tidak dalam posisi rendah diri. Mungkinkah hujan mulai turun karena dia meninggalkan beberapa pakaian untuk dikeringkan? Pertanyaan mengerikan ini muncul di benak Mo Wu, karena satu-satunya yang tersisa di udara adalah cair dengan domainnya yang dilepaskan, dengan tenang menghadapinya. Aku tahu bahwa saat kamu mengambil jurusan sihir kegelapan, kamu juga memiliki penguasaan dalam sihir spasial. Mungkin sihir spasial Anda dapat memungkinkan Anda untuk terus berteleportasi. Tetapi saya ingin melihat apakah teleportasi Anda dapat berhasil saat berada di domain pemurnian saya. Cahaya putih menyebar di depan Mo Wu. Begitu tubuhnya bersentuhan dengan cair, dia segera mengerti mengapa penguasa kegelapan melarikan diri dengan panik. Rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak di lubuk jiwanya. Saat tubuhnya bergetar hebat, dia tiba-tiba berkata, "Aku menyerah." Tidak ada pilihan lain selain mengakui. Domain pemurnian yang menakutkan itu tampaknya menekan atribut kegelapan dengan cara yang tidak lebih lemah dari domain atribut cahaya. Tidak hanya energi spiritualnya yang dimurnikan, tetapi lebih dari itu, jiwanya adalah targetnya. Lebih mengerikan lagi, energi spiritual yang dimurnikan adalah inti dari kekuatannya. Artinya, di bawah pengaruh domain pemurnian, kultivasinya akan terus berkurang. Bagaimana Mo Wu bisa menanggung kerugian seperti itu? Adapun pelarian penguasa kegelapan, satu-satunya alasannya adalah karena dia takut, terperangkap oleh rasa takut yang mengerikan. Mungkin dia cukup kuat untuk melawan cair, tapi bagaimana setelah itu? Jika domain pemurnian adalah untuk memurnikan jiwanya, dia akan pergi selamanya. Penguasa kegelapan bukanlah orang bodoh, dan dia tidak memiliki ikatan yang dalam dengan Mo Wu, hanya hubungan khusus. Bagaimana dia bisa rela membuang nyawanya demi hubungan ini? Itu tidak mungkin. Mati saja sendiri jika itu yang kau inginkan, tapi jangan melibatkanku. Setelah merasakan teror dari domain pemurnian, penguasa kegelapan langsung melarikan diri. Cair perlahan mendarat dari langit, mengambil kelopak yang membentuk domain pemurnian, dan keluar dari arena pertandingan setelah melirik Mo Wu. Sebenarnya, yang paling dirugikan dalam kompetisi individu ini dari Bright Glimmer of Hope adalah Cair. Meskipun dia memiliki domain pemurnian, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sebagian besar terletak pada sabit Dewa Kematian yang telah dia kembangkan sejak muda. Tanpa senjata asli di tangannya, dia tidak punya cara untuk menggunakan 7 seni Dewa Kematian. Selanjutnya, pada saat pertempuran, sabit dari Dewa Kematian akan berjuang untuk keluar, jadi Cair tidak hanya tidak dapat menggunakannya, tetapi juga harus memusatkan perhatiannya untuk menekannya. Jadi sudah cukup bagus bagi Cair untuk menggunakan setengah dari kekuatannya dalam kompetisi individu ini, dan kekuatan ledakannya yang menakutkan tidak bisa ditampilkan. Pertandingan keempat di jajaran Bright Glimmer of Hope telah ditentukan. Mereka sudah menempati sepertiga dari tempat, dan terlebih lagi memiliki seseorang yang belum ambil bagian. Ketika Chen Yinger naik ke atas panggung, dia bertemu dengan sisa pesaing terakhir dari kuil assassin, dan berhasil meraih kemenangan dengan sihir pemanggilannya yang kuat. Pertandingan keempat telah berakhir, waktunya telah tiba untuk pertandingan pemimpin kelima dan yang lebih menakutkan. Kompetisi individu telah mencapai titik ini, kemajuan Bright Glimmer of Hope sudah tak terbendung. Sekelompok 10, dibentuk dengan 2 pembangkit tenaga listrik mencapai puncak langkah ke-8 dan 8 mencapai langkah ke-9, dengan 4 pembangkit tenaga listrik pemegang domain di antara banyak. Kapten mereka Long Hao Shen telah menunjukkan penggunaan 2 senjata pamungkas yang dikenal sebagai teknik domain dan evolusi domain, berhasil mengalahkan 2 kepala kuil dan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari kuil Ksatria. Banyak orang merasa bahwa pertemuan agung kuil ini pasti akan dicatat dalam sejarah. Dan mereka masih sangat muda, jika mereka diberi cukup waktu untuk terus tumbuh, menghancurkan Demonkin bukanlah hal yang mustahil. Meskipun masing-masing dari 6 kuil besar memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu,
yang menyebabkan aliansi kuil relatif tersebar. Perjuangan mereka selama lebih dari 6.000 tahun era kegelapan melawan iblis telah berlangsung terlalu lama. Siapa yang tahu berapa banyak darah dari berapa banyak pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil telah terbang. Bright Glimmer of Hope benar-benar menunjukkan kepada mereka secercah fajar baru dan menyebabkan perasaan yang tak terlukiskan muncul di benak banyak orang. Jika ada satu hal yang dibawanya kepada mereka, mereka pasti akan menyatakan bahwa itu adalah harapan. Setiap pemenang putaran keempat dapat memperoleh 8 poin, dan setelah melewati rintangan ini, kuil ksatria hanya memiliki 2 orang, kuil penyihir memiliki 3, kuil spiritual memiliki 2, dan cahaya harapan memiliki 2. Kuil asasin dan kuil prajurit sudah dieliminasi. Berkat putaran keempat ini, 5 dari mereka telah mendapatkan 40 poin lagi, memberi mereka skor keunggulan 96 poin setelah ditambahkan ke 56 poin mereka sebelumnya. Kuil penyihir berada di urutan kedua dengan 89 poin, kuil ksatria, ketiga dengan 82 poin, kuil spiritual keempat dengan 58 poin, kuil pembunuh masih memiliki 34 poin dan kuil prajurit tetap di 24 poin. Karena hari sudah siang, jika pertemuan agung kuil berjalan normal, pemenangnya akan keluar hari ini. Meski jadwalnya molor dengan kejadian kemarin, pertandingan tetap harus berjalan. The Five Temples dan Bright Glimmer of Hope sudah mendapat berita bahwa tidak peduli seberapa terlambat itu berakhir, pertandingan individu harus dilakukan hari ini. Pertandingan di Great Gathering Kuil tidak berlangsung lama, ini jelas bukan pertandingan yang tahan lama. Alasan utamanya adalah ancaman iblis. Bagaimana jika iblis mengambil keuntungan dari kembalinya sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar ke kota suci untuk meluncurkan serangan skala besar? Akibatnya, meskipun pertemuan agung kuil diadakan setiap 10 tahun sekali, waktu mulai yang spesifik akan ditetapkan pada saat terakhir untuk mencegah sisi iblis menangkap ritme mereka. Jadi waktu pertemuan dikompresi sejauh mungkin, untuk memungkinkan pembangkit tenaga listrik dari semua kuil untuk kembali sesegera mungkin setelah semuanya selesai. Ini terutama terjadi kali ini, karena serangkaian kebijakan baru dan hal-hal penting yang berkaitan dengan seluruh aliansi perlu dibahas. Setelah babak keempat selesai dan poin dijumlahkan, pertandingan babak kelima segera berlangsung. Itu memiliki total 6 pertandingan, dan meskipun berdasarkan pola sebelumnya, 5 anggota Bright Glimmer of Hope yang tersisa akan ditempatkan di 5 pertandingan, bertemu satu sama lain bukan tidak mungkin bagi mereka. Tapi singkatnya, Bright Glimmer of Hope harus menghadapi pada saat yang sama puncak Knight, Mage, dan kuil spiritual. Setiap anggota mereka yang tersisa telah mendapatkan lebih dari 16 poin, tetapi meskipun Bright Glimmer saat ini memimpin, keunggulan itu belum stabil dan dapat berubah kapan saja. Pertandingan pertama sudah merupakan bentrokan kekuatan yang hebat. Keberuntungan Chen Yinger tampaknya akhirnya habis, cahaya seleksi mendarat di dirinya dan kepala kuil penyihir, Li Zhengxi. Ekspresi Long Hao Shen sedikit berubah, melihat muka ke muka di Chen Yinger, sebelum dia mengangguk kembali padanya, berdiri dan perlahan-lahan maju menuju panggung. Dalam pertandingan ini, Li Zhengxi sangat tenang. Meskipun Bright Glimmer of Hope mendapatkan hasil yang membanggakan, dia tetap tenang, perasaannya tanpa riak sedikit pun. Siapa yang tahu jika dia benar-benar tidak peduli dengan mereka atau memiliki pemikiran lain. Saat ini, satu-satunya pemimpin kuil yang tersisa adalah Li Zhengxi, 4 lainnya telah tersingkir. Dia menghadapi Chen Yinger langsung dari kelelawar benar-benar meningkatkan kegembiraan para penonton ke puncak. Chen Yinger ini adalah pengguna domain juga. Bisakah Bright Glimmer of Hope terus menghadirkan kejutan menyenangkan bagi semua orang di sini? Dengan senyum tipis di wajahnya, Chen Yinger maju ke lapangan, memberi hormat kepada Li Zhengxi. Bagaimanapun, Li Zhengxi masih senior. Li Zhengxi sedikit mengangguk, dan melakukan gerakan mengundang. Dengan statusnya, secara alami tidak mungkin dia bisa terburu-buru mengambil langkah pertama melawan seseorang seusia Chen Yinger. Chen Yinger langsung duduk bersila sebelum memulai nyanyian, tanpa tindakan defensif sedikit pun yang diambil sebelumnya. Melihatnya, Li Zhengxi tidak bisa menahan senyum sebagai reaksi. Dasar wanita, dia jelas mengambil keuntungan dari keengganannya untuk mengambil langkah pertama. Tetapi bahkan jika saya tidak mengambil langkah pertama, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya cara lain? Li Zhengxi tetap tersenyum tipis, tapi tetap berdiri diam dan mulai melantunkan mantra. Sebuah ketenangan yang fantastis memenuhi seluruh stadion.
Sejak dimulainya pertemuan besar kuil, ini adalah pertama kalinya dua penyihir berhadapan satu sama lain tanpa serangan menyelidik sedikitpun. Entitas hambar menyebar dari tubuh Li Zengzi, dengan sangat cepat terbentuk di punggungnya, membentuk cahaya hijau yang terjalin di sekelilingnya. Dibentuk menjadi versi Li Zengzi yang diperbesar, penampilannya yang cubi benar-benar memberikan perasaan lucu yang konyol. Duduk di sisi kuil ksatria, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi merasakan dinginnya alarm. Li Zengzi menggunakan semacam sihir pemanggilan Dewa Angin, tetapi membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk menyelesaikannya. Kekuatan luar biasa dari mantra ini mencapai level mantra terlarang tanpa keraguan. Itu hanya gila. Selain itu dilakukan tanpa peralatan apapun, dan sementara itu, Li Zengzi bahkan belum menggunakan domain Dewa Anginnya. Chen Yinger tampaknya tidak terganggu oleh sihir Li Zengzi sama sekali, masih melanjutkan nyanyiannya, yang berlanjut dengan cara yang bahkan lebih tidak jelas dan berlebihan. Setelah itu, beberapa perubahan akhirnya terjadi pada wajah Li Zengzi, karena dia tidak bisa mengidentifikasi mantra yang sesuai dengan mantranya. Sebagai penyihir tingkat puncak, Li Zengzi mungkin tidak mau melakukan langkah pertama, tetapi bahkan paling tidak mau tetap pasif. Jadi dia segera membuat persiapan untuk mantra terlarang. Dengan cara ini tidak peduli binatang ajaib apa yang dipanggil oleh Chen Yinger, dia bisa percaya diri untuk bisa menghancurkannya dengan sihirnya. Bahkan jika Chen Yinger akan datang dengan binatang ajaib yang sangat kuat, dia masih bisa menggunakan domain Dewa Angin untuk meningkatkan sihirnya sendiri. Bukan karena Li Zengzi tidak bisa mengucapkan banyak mantra, tapi dia tidak melihat kebutuhan seperti itu. Terlebih lagi, mempertahankan sihir setelah dilemparkan tanpa melepaskannya akan menghasilkan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Dia benar-benar tidak menyangka pemeran Chen Yinger membutuhkan waktu yang begitu lama. Untuk gadis ini yang menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai nyanyiannya, hanya level apa yang bisa dicapai oleh sihir pemanggilan ini. Meskipun Li Zengzi memiliki beberapa ide tentang masalah ini, dia masih meremehkan waktu nyanyian yang akan dibutuhkan Chen Yinger. Dalam sekejap mata, 3 menit telah berlalu, namun Chen Yinger masih berlangsung, dan mantranya belum berpengaruh. Jika bukan karena dia sudah tahu bahwa Chen Yinger telah mencapai langkah ke-9, Li Zengzi akan menganggapnya memalsukan mantra. Hanya nyanyian apa yang bisa bertahan begitu lama? Gadis, jika kamu terus seperti itu, lelaki tua ini akan bergerak. Suara redup Li Zengzi bergema di seluruh stadion. Bahkan untuk wajahnya, dia tidak bisa membuang energinya dalam pertemuan agung kuil ini. Mempertahankan mantra terlarang ini menghabiskan energi spiritualnya dengan cepat, dan saat korek api lain datang berikutnya, konsumsi berlebihan jelas tidak menguntungkannya.